Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke, hari ini hari Rabu. Waktunya Bu Rahma mengajarkan materi sanggul daerah, yaitu sanggul sempol gampang kemang dari Aceh. Tradisional herbar atau sanggul tradisional sempol gampang kemang dari Aceh. Oke, kita bahas ya. Dua hal pokok dalam penataan sanggul daerah. Yang pertama, desain sanggul daerah. Adanya keseimbangan antara bentuk sanggul dengan besarnya kepala, tinggi tubuh, kondisi rambut, umur, dan tujuan pemakaian. Jadi, untuk orang tua jangan dipakaikan sanggul untuk orang muda. Untuk yang badannya kecil jangan dipakaikan dengan sanggul yang besar, harus seimbang. Yang kedua, keharmonisan. Kemudian irama, bentuk dari sanggul, penambahan ornamen hiasan sanggul. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penataan sanggul daerah, yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat, ciri-ciri dari suatu suku, ciri-ciri dari suatu daerah. Macam-macam sanggul daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, cepol dari DKI Jakarta, sanggul Ciwidey dari Jawa Barat, sanggul ukel konde dari Solo, sanggul ukel tekuk dari Yogyakarta, sanggul pusung dake dari Bali, sanggul pingkan dari Sulawesi Utara, sanggul dendeng dari Kalimantan Barat, sanggul simpolo tatong dari Sulawesi Selatan, sanggul sempol gampang kemang dari Aceh, sanggul gelung malang dari Sumatera Selatan, dan sanggul timpus dari Sumatera Utara. Ayo kita bahas tentang sanggul sempol gampang kemang dari Aceh. Sanggul sempol gampang kemang dari Aceh dipakai oleh pengantin wanita di Kabupaten Aceh Tengah sesudah ia menerima akad nikah 1-10 hari. Dalam hubungan itu akan diuraikan salah satu jenis sanggul tersebut, yaitu sempol gampang kemang. Sanggul daerah untuk kelas 12 ini gambarnya ya, bisa dilihat. Ini aksesoris yang digunakan, sanggulnya seperti itu. Ciri-ciri sanggul sempol gampang kemang yaitu yang pertama, rambut tidak disasak, rambut persis di atas kepala atau puncak, sunggar dibuat menggunakan rambut sendiri, menggunakan cemara ukuran 60-80 cm, letaknya simetris di puncak kepala, agak sedikit miring ke kanan, dari belakang diukur 2-3 jari. Peralatan menggunakan peralatan praktek sempol gampang kemang. Yang pertama, minyak rambut, yang kedua sisir, tali sempol, tali pengikat rambut, cemara, benang wol yang berwarna hitam, jepitan, hanet, pating emas sebanyak 3 buah, pating rangkip, lelayang dengan telap malu atau pita merah. Nah, ini alat-alatnya, bisa dilihat gambar-gambarnya. Kalian pasti sudah tahu ya, kelas 10 sudah pernah melakukan sanggul dasar atau ya, ini gambarnya. Yang pertama, sisir ekor, sisir sasak, sisir penghalus, jepit, bebek. Kemudian ada handal halus, kemudian ada jepit lidi atau jepit hitam. Dan yang utama yaitu kalau kalian menggunakan kepala boneka, yang pertama harus ada kepala bonekanya, yang kedua ada cemara, kemudian ada standar atau jaka boneka dan karet gelang. Nah, ini kosmetiknya, ada hairspray dan ada styling spray. Kemudian tata cara penataan sanggul sempol gampang kemang. Yang pertama, rambut dibagi tengah. Di bagian depan diambil kira-kira 2-3 jari untuk sempol atau lungsennya.
Semua rambut diikat menjadi satu di ubun-ubun, kemudian dipasang cemara, dijadikan satu. Kemudian pasang ornamen lelayangan sebelum membentuk sanggul. Membentuk sanggul di bagian kanan lebih besar sejajar dengan telinga, kemudian membentuk sebelah kiri di perbandingan dari atas. Dibentuknya seperti angka 8 ya, atau pita. Memasang harnet, tali sempol dibelitkan ke pangkal sanggul tetapi tidak boleh terlalu ditekan. Fungsinya untuk menguatkan sanggul. 3 buah ornamen dibentuk sisir dipasang di bawah sanggul dan di depan atau pating emas. Pasang pating rengkiep tepat di bagian atas pangkal rambut. Nah, inilah step by stepnya. Yang pertama, kalian mengikat jadi satu dan dipasang cemara. Kemudian kalian bentuk menjadi angka 8. Kemudian sudah dibentuk pita, kalian ambil lungsen yang kalian sisakan tadi 2-3 cm dari depan, arahkan ke belakang. Nah, kemudian pasang ornamen. Ini tampak dari depan, bisa dilihat ya ornamennya gimana, sanggulnya gimana, seperti pita Mickey Mouse tapi lebih besar di arah kanan. Cara memasang ornamen lelayang terbuat dari emas, perak atau imitasi yang berbentuk segitiga sama kaki. Lelayang dipasang di bawah sanggul atau di sebelah bawah kerah baju dengan telap malu. Telap malu ini melambangkan keberanian, sedangkan lelayang melambangkan bahwa pengantin mulai menjadi ibu rumah tangga yang akan menghadapi banyak resiko. Juga lelayang ini berfungsi sebagai penolak bala. Kemudian tekan kune. Tekan kune adalah perhiasan yang dipasang pada dahi dan langsung dikaitkan pada rambut. Tekan kune ini selain berfungsi sebagai pemanis pengantin, juga melambangkan bahwa pengantin sudah meninggalkan masa remaja dan melambangkan kemantapan serta ketenangan. Pating emas terbuat dari emas atau perak. Pating ini dipakai sebanyak 3 buah, 2 di kiri dan 1 di kanan dan 1 di kiri, dan satunya di bagian depan tengah-tengah. Pating emas boleh bermata, boleh tidak. Pating ini melambangkan kekuatan dan kekukuhan rumah tangga. Kemudian pating rangkiep dipakai di tengah-tengah sanggul di bagian belakang. Pating melambangkan agar pengantin berperilaku atau berbudi bahasa yang baik. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.